telah dilakukan pemeriksaan melalui proses pemeriksaan terhadap 17 saksi, 21 saksi ahli, termasuk saksi terlapor Saudara FH sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga menaikkan status Saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya, yang memang inilah penyebabnya. Yang bersangkutan menolak untuk diperiksa sebagai tersangka karena kondisi kesehatan. Bahwa kekeliruan orang yang ilmunya masih dangkal harus ditambah, harus dibimbing, harus diajari supaya ke depan semua semakin baik. Bareskrim Polri memanggil Ferdinand Huta Heian untuk diperiksa sebagai saksi di kasus cuitan "Allahmu ternyata lemah". Ferdinand dipanggil usai kasus cuitan tersebut naik ke penyidikan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah melayangkan surat tembusan SPDP. Jadi tembusan SPDP, dan juga telah menyampaikan surat panggilan terhadap terlapor FH. Surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke penyidik pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 jam 10. Ferdinand Huta Heian memenuhi panggilan polisi di kasus cuitan tersebut membawa bukti riwayat kesehatan. Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya, yang memang inilah penyebabnya. Bahwa yang saya sampaikan dari kemarin, saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbullah percakapan antara pikiran dengan hati yang memang mengkhawatirkan sebetulnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Jadi orang munafik yang pertama suka bohong. Orang mukmin nggak bakal bohong. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji suka bohong, suka mungkirin janjinya. Itu ciri orang munafik. Ferdinand Huta Heian tidak menyebut secara persis apa penyakit yang dia derita. Ferdinand Huta Heian mengatakan penyakitnya sangat mengkhawatirkan. Bahwa yang saya sampaikan dari kemarin, saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbullah percakapan antara pikiran dengan hati yang memang mengkhawatirkan sebetulnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau dibilang tidak dalam keadaan sadar, tidak juga. Tetapi permasalahan pribadi saya membuat pikiran saya dengan hati saya itu terjadi perdebatan lah. Prinsipnya ketika akan dilakukan penahanan, yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan dulu, pemeriksaan oleh tim dokter, dan tim dokter menyatakan yang bersangkutan bisa dilakukan penahanan. Hasil pemeriksaan dokter dari Pusdokes layak untuk dilakukan penahanan. Penahanan penyidik 20 hari di Rutan Cabang Jakarta Pusat di Mabes Polri. Yang bersangkutan menolak untuk diperiksa sebagai tersangka karena kondisi kesehatan. Dan hal tersebut banyak tanggapan dari warganet yang dikutip dari cuitan Twitter @barbarur5. Ustadz Maher saat menjalankan hukuman, beliau sedang sakit tapi tetap menjalankan hukuman sampai ajal menjemputnya. Pak Listio Sigit, Dithumas Polri, perlakukan hal yang sama dong ke si @Ferdinand Heian 3. Dan dikutip dari cuitan @Riguciano, kita maklumi alasan Ferdinand, tapi hukum tetap ditegakkan. Lalu dikutip dari cuitan @naya001, Ferdinand mengaku menderita penyakit tertentu yang membuat dirinya mengunggah kicauan dengan menyinggung agama muslim. Yakin karena penyakit? Oh, mungkin penyakit Islamofobia ya, buat alasan agar tidak ditangkap. Selain itu, Ferdinand Huta Heian juga mengaku mualaf dan netizen kaget. Ferdinand Huta Heian menyatakan dirinya memang bukanlah seorang muslim yang taat. Namun dia berusaha terus mendalami agama Islam, tapi kok postingannya benci terhadap umat Islam terus. Saya mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi kepada saudara-saudara muslim dimanapun kini berada yang terlanjur merasa tersakiti, merasa tersinggung atau merasa terserang ya. Tidak sama sekali, bahwa Allah yang kita percaya dan yakini adalah sama. Jadi
Apa yang terjadi sekarang, saya harap kita bisa selesaikan dengan cara yang baik, bahwa kekeliruan orang yang ilmunya masih dangkal harus ditambah, harus dibimbing, harus diajari supaya ke depan semua semakin baik dan saya pun menjadi semakin muslim yang semakin lebih baik. Harapan saya seperti itu. Terkait proses hukum, Gus, saya akan mengikutinya dengan baik. Saya akan patuhi apapun yang akan dijalankan selama proses hukum. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali pada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersamamu, kami hanya berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah kamu meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat An-Nahl ayat 91. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan melalui proses pemeriksaan terhadap 17 saksi, 21 saksi ahli, termasuk saksi terlapor Saudara FH. Kemudian hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap FH sebagai saksi tadi pagi ya, dari jam 10.30 sampai dengan 21.30. Kemudian setelah pemeriksaan Saudara FH sebagai saksi, dilakukan gelar perkara atas dasar pemeriksaan saksi, saksi ahli dan adanya barang bukti, dilakukanlah gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik atau tim penyidik Direktorat Siber telah mendapatkan dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga menaikkan status Saudara FH dari saksi menjadi tersangka. Banyak netizen menanggapi hal tersebut di Twitter, seperti dikutip dari cuitan @b3n1n9_17, mau dia mu'alaf atau kafir, tetap aja dia telah menghina Tuhan. Ada pula tanggapan dikutip dari cuitan @seker_02, politisi Demokrat, usul Ferdinand dibimbing Napoleon Bonaparte daripada dibimbing ulama. Sepertinya cocok, minimal bisa jaga mulut. Alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik ada dua alasan. Yang pertama alasan subjektif, dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan mengulangi perbuatan lagi, dan dikhawatirkan menghilangkan barang. Sedangkan alasan objektifnya, ancaman yang disangkakan kepada tersangka FH di atas 5 tahun.